Dan pendirian negara itu dengan kebinekaannya itu harus direkat dengan perekat yang namanya Pancasila. Jadi komitmennya dari Good Father dulu memang Pancasila sebagai falsafah, sebagai negara untuk merekat keragaman yang ada di Indonesia, apakah itu etnisnya, sukunya, rasnya, agamanya, maka direkat dengan Pancasila. Dan komitmenlah rakyat Indonesia dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar negaranya adalah Pancasila. Itu sudah final itu. Sudah final. Dan di mana mayoritas Muslim Indonesia, maka kolerasinya nilai-nilai Pancasila dengan nilai agama terutama Islam itu memang ada relasinya, ada kolerasinya. Dan nilai-nilai agama Pancasila itu memang dari nilai-nilai Islam. Karena para penggali Pancasila itu banyakkan di kalangan ulama. Dalam kepanitiaan Indonesia Merdeka saja, itu panitianya ada 9 panitia, itu hampir 8 orang Muslim dan ada ulamanya, termasuk Haji Agus Salim, ya. Itu mereka kalangan ulama. Hanya 1 orang non-Muslim, Amaramis pada saat itu. Tetapi Indonesia tetap komitmen, khususnya mayoritas komitmen dengan menyatakan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Itu harus komitmen. Dan itulah konsekuensinya sebagai Muslim memegang teguh komitmen perjanjian sebagai negara kesatuan Indonesia. Jadi orang kalau mengatakan agama bertentangan dengan Pancasila itu bohong. Itu dusta itu. Karena nilai Pancasila ada kolerasinya dengan nilai-nilai agama. Apalagi nilai Pancasila yang pertama itu dengan mengikat ketuhanan yang Maha Esa, artinya orang Indonesia harus beragama, harus punya agama dengan keragaman agama, tetapi diikat dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan baru Peri Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, musyawarah dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini sudah final semua, sudah membentuk karakter bangsa Indonesia dengan kebinekaannya. Tunggal ika. Paham ya sini ya? Paham. Jadi nggak ada lagi masalah dengan Pancasila dengan agama. Itu kalau ada orang bentuk-bentukan agama dengan Pancasila, itu biasanya pengacau gitu ya. Itu pengacau. Pancasila nggak hanya sebatas teori saja ya Pak ya? Iya, inilah bahayanya negara kita ini tatkala Pancasila hanya sebagai simbol, sebagai teori saja, padahal dia nanti pada pengamalannya jauh dengan nilai Pancasila, maka jangan harap Indonesia akan makmur atau akan nyaman tatkala para pejabat-pejabat kita, para petinggi negara itu jauh dari nilai Pancasila. Jangan diharap negara ini akan, karena itu sudah menjadi filosof negeri ini sendiri dan menjadi dasar negara kita sendiri adalah Pancasila. Jadi hanya tidak boleh dengan teori-teori saja Pancasila, harus dengan pengamalannya. Dan siapa yang mengamalkan agama berarti setidak-tidaknya dia langsung juga mengamalkan Pancasila. Juga sebaliknya begitu, ada nilai-nilai agama dalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Wah itu Masya Allah, pokoknya indah dah Pancasila itu ya. Indah, maka pas buat dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Nah, tadi saya tangkap ya, karena Pancasila tidak hanya sebatas teori saja, bagaimana pengamalannya ya. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, negara yang baik, bagaimana Bapak untuk mengamalkan nilai Pancasila dalam keseharian? Kalau bicara keteladanan dalam suatu masyarakat atau dalam suatu negara atau bagi dalam suatu keluarga, itu memang harus dimulai dari atasannya. Atasan komitmen, petingginya harus komitmen yang mengamalkan Pancasila. Yang terutama Pancasila dalam bernegara adalah keadilan. Kalau sudah menetapkan keadilan, maka kemakmuran itu lebih mudah dicapai. Tetapi kalau tidak ada proses keadilan dalam pembentukan negara, saya rasa itu bohong. Ya. Keadilan itu, keadilan yang menjadi sumber dasar untuk masyarakatnya makmur atau masyarakatnya tentram.
atau masyarakatnya yang beradab. Jadi saya berharap dari petinggi-petingginya dulu, dari atas-atasnya dulu, tauladan itu. Sama halnya keluarga itu dari orang tuanya dulu harus tauladan kebaikan itu. Maka menular pada yang bawah itu lebih mudah, ya. Dan itu konsekuensinya seperti itu.